بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم. Saudara-saudara kaum muslimin, bapak-bapak yang saya muliakan dan saya hormati, seorang hadirin yang mulia Abdullah bin Syaqiq rahimahullah ta'ala mengatakan, adraktu 30 min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kulluhum yakhafuna an-nifaq ala anfusihim wa ma minhum min ahadin yaquluna annahum ala iman Jibril wa Mikail. Aku telah menjumpai 30 orang sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, semuanya sangat takut terhadap kemunafikan. Dan tidak ada satu orang pun di antara mereka yang mengatakan iman mereka itu seperti imannya Jibril dan Mikail. Tidak Allah, tidak bakat dan seterusnya. Kemudian dalam riwayat yang lain, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri atau Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, wallahi laqad muliyat qulubul qaumi, yani ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imanan wa yaqinan wa khawfuhum 'ala an-nifaq syadid. Demi Allah, sungguh telah terpenuhi hati-hati jiwa-jiwa satu kaum, yaitu sahabat radhiyallahu anhu, iman dan yakin, namun bersama dengan itu ketakutan mereka kepada sifat kemunafikan sangat kuat. Maka dengan berlandaskan dua perkataan ulama tersebut, pada kesempatan ini kita akan menyebutkan, karena kita sering mendengar ciri-ciri orang beriman, ciri-ciri orang yang kuat imannya, ciri-ciri mukmin sejati. Maka pada kali ini kita akan membahas sifat-sifat kemunafikan. Karena ternyata para ulama mengumpulkan dari Al-Quran dan hadis, sifat-sifat kemunafikan itu hampir mencapai 100. Sementara kita tahu cuma 3. Subhanallah. Maka mudah-mudahan dengan apa yang kita sebutkan ini, walaupun itu bukan suatu maksimal seluruhnya, namun mudah-mudahan apa yang kita sebutkan kita berikan sebagai motivasi untuk kita waspada, karena ternyata sifat munafik itu berbahaya. Baik itu kemunafikan yang tidak mengeluarkan dari Islam, namun akan mengantarkan kepada kekufuran, ataukah kemunafikan
kemunafikan yang bisa mengeluarkan dari Islam. Nah, yang pertama disebutkan oleh para ulama dari ciri sifat kemunafikan, yaitu yang pertama adalah berdusta. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah, wallahu ya'lamu innaka la rasul, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Ini ciri yang pertama yang kita semua tahu, semua sepakat. Allah bersumpah demi Allah dan Allah bersaksi bahwasanya orang munafik itu berdusta. Nah, dijelaskan dalam tafsir, berdusta di sini ada yang berdusta bila sampai kepada keluar murtad, atau kedustaan yang bisa mengurangi keimanan sesuai dengan katanya. Kemudian poin yang kedua, yaitu takabur dan istikbar. Istikbar ketika disampaikan kepadanya nasihat. Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa mustakbirun. Dalam ayat ini juga disebutkan oleh al-tafsir sekaligus dua sifat mereka. Yang pertama itu adalah mereka takabur. Apabila mereka diajak untuk mari kemari melakukan amalan sehingga kalian bisa diampuni dosa kalian, amalan ketaatan, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tafsirnya, ya mari kalian kita datang kepada Rasul supaya kalian dengan kalian datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang jelaskan disebutkan itu adalah mari kalian datangi apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa wahyu dan penjelasan dari Al-Quran dan hadis-hadisnya yang beliau sampaikan dari kemari. Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah, apa mereka berkata lawa urusan, mereka palingkan wajah mereka. Nah, lawa urusan, kemudian mereka dua disebutkan, yaitu mereka takabur karena berpaling dari muka mereka, mereka palingkan muka mereka, dan mereka menghalangi manusia. Ini dua. Oh, sudah tiga poin. Kita tidak mau menyebutkan tafsir-tafsirnya karena kita ingin menyebutkan poin-poin. Nanti kalian bahas dan beri kita sebutkan ayat-ayatnya dan hadisnya. Kemudian poin yang berikutnya, yaitu yang disebutkan oleh ahli sifat kemunafikan adalah fayadhma alladhi fi qalbihi marad. Di dalam hati mereka ada penyakit. Disebutkan oleh fayadhma alladhi fi qalbihi marad, dijelaskan oleh Imam At-Tabari rahimahullah, yaitu hati mereka sakit karena sebabnya kelemahan iman. Ia ini kata beliau ketika menafsirkan tersebut, fayadhma fi qalbihi dha'f wa huwa li dha'fihi fawwal dha'f imanihi. Kata beliau Imam Al-Tabari rahimahullah ketika menafsirkan tersebut, itu mereka orang-orang yang hatinya itu sama, ada penyakit. Kenapa penyakit itu? Yaitu dua sebab. Yaitu karena mereka senantiasa imma mutahawinun bil diyan fawahish, yaitu sebabnya mereka menjadikan hati mereka menjadi sakit karena mereka bermudah-mudahan dalam melakukan kemaksiatan. Wa imma lidzarkihim at-ta'ah, atau karena mereka meninggalkan ketaatan sehingga Allah mengabadikan fayatma'al fi qalbi marad. Nah, jadi hatinya sakit. Kenapa? Sebabnya tadi. Ini sifat kemunafikan dijelaskan oleh Imam At-Tabari. Kemudian yang berikutnya, yaitu mereka menunda-nunda di dalam melaksanakan ketaatan dan meremehkan ketaatan. Bersamaan dengan itu, kalau mereka menjalankan ketaatan, mereka tidak sungguh-sungguh. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza qamu ila sholati qamu kusala
yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Nah, wa inna minkum laman la yubti'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila mereka mendirikan salat mereka malas. Dan apabila mereka kalau melakukan tersebut mereka melakukan riya dan mereka tidak melakukan zikir kecuali sujud. Dalam ayat yang lain, wa inna minkum laman la yubti'an. Di antara kalian wahai para sahabat, kata Allah Subhanahu wa taala, ada yang mereka suka menunda-nunda ketaatan. Nah, ini Allah abadikan. Silakan baca tafsirnya. Yang pertama adalah surah Taubah, yang kedua dalam surah An-Nisa. Allah abadikan bahwasanya di antara ciri kemunafikan orang-orang munafik sama Rasul sallallahu alaihi wasallam menunda-nunda ketaatan. Menunda-nunda ketaatan yang mereka sudah tahu itu ketaatan. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu setelah mereka meremehkan ketaatan, mereka melecehkan orang-orang yang melaksanakan ketaatan. Sifat berikutnya. Nah, qalu la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah hatta yanfaddu walillahi khazainus samawati wal ardh. Mereka mengatakan jangan kalian bersedekah di sekitar orang-orang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai mereka bubar, sampai mereka menjauh dari Rasul. Baru kalian sedekah pada mereka. Wa minhum man yalbizuka fis sadaqah fa in u'tu minha ghadu wa in lam yu'tu minha idahum yasqatun. Di antara mereka ada yang mereka melecehkan orang-orang yang melakukan ketaatan. Nah, enggak usah kau terlalu, masih muda juga. Besok alim tahu. Terlalu alim ini. Ini ciri kemunafikan. Mereka melecehkan, meremehkan orang melakukan ketaatan. Saudaranya, temannya, anaknya, keluarganya sudah mau berubah nih. Lihat semangat di sini. Akhirnya dia mau lagi. Coba lihat. Ini sifat kemunafikan yang Allah bagi dalam surat Taubah. Wa minhum man yalmizuka fis sadaqat fa in u'tu minha radu wa illam yu'tu minha. Wa illam yu'tu minha ila yasqatun. Nah, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minhum man yaqulu wa udun. Wa minhum alladziina yu'duna an-nabiyya wa yaquluna wa udun. Di antara mereka ada yang mendolimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udun. Yaitu di antara sifat kemunafikan berikutnya. Di antara mereka orang-orang munafik yang yaitu mereka mendolimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu udun. Udun itu adalah dijelaskan dalam tafsirnya, bisa dilihat dalam tafsir Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Sa'di, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka menerima informasi yang tidak jelas. Padahal yang sampaikan pada beliau orang-orang dekatnya, entah itu Abu Bakar, Umar dan lain sebagainya. Tapi mereka mengatakan tidak jelas. Udun telinganya besar. Yaitu menerima semua informasi. Sifat kemunafikan. Menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saleh yang mereka ngakui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menerima informasi tidak jelas. Wa minhumul ladzina yu'dzuna wa udun. Qul udhunu khairul lakum. Katakan oleh Muhammad, sesungguhnya udhun, yaitu informasi yang diberikan kepada Rasulullah SAW adalah kebaikan bagi kalian. Maksudnya jelas dalam tafsir, yaitu Rasulullah SAW sampaikan informasi tentang kalian orang munafik. Kalian dinasihati, kalian diingatkan, kalian diperingatkan kebaikan bagi kalian. Kenapa kalian malah tuduh Rasulullah SAW? Malah kalian berusaha pada beliau. Sifat kemunafikan. Nah, kul udhunu. Kemudian yang berikutnya faedah yang disebutkan oleh ahli ilmu dalam sifat kemunafikan, yaitu mereka takut kalau perbuatan sirri yang mereka ketahuan. Karena mereka menampakkan kepada manusia yang baik. Ketika mereka tidak jatuh manusia, mereka berbuat kejelekan. Ini mereka sifat kemunafikan. Kalau mau diselidiki atau diminta bagaimana perbuatan mereka ketika tidak ditahu, ketika tidak dilihat orang, mereka tidak berani mengungkapkan. Yaitu apa kata Allah? Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum aina ma kana.
Wa huwa ma'ahum idh yubayyituna. Nah, itu lafaznya. Yastaghfiruna minan nas wa la yastaghfiruna minallahi wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yaqulun. Mereka menyembunyikan jati diri mereka kepada manusia, tapi mereka tidak menyembunyikan jati diri mereka kepada Allah tatkala mereka bersendiri dengan melakukan apa yang mereka melakukan apa yang tidak diridhoi oleh Allah. Nah, ini pernah kita bahas dulu di Jawa bersama teman-teman. Ketika kita membahas santri-santri kami yang di Magetan, di Surabaya dan sebagainya, kenapa anak-anak kita ini kalau kita periksa HP-nya tidak mau? Tapi ketika mereka sendiri asik main HP. Tapi kita ingin periksa apa sebagai bentuk kalau ada nasihat kita tidak mau. Mereka takut kepada kami. Padahal seharusnya mereka takut pada Allah. Di antara kita khawatir kalau begini. Mereka akan tergeser terus, terseret terus, dan tidak tahu kalau kita sudah tidak bersama mereka. Kenapa? Karena ayat ini berbahaya. Yastaghfiruna minan nas wa la yastaghfiruna minallah wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qaul. Nah, kenapa? Karena akan terseret terus. Jangan kita merasa takut pada manusia, kita menyembunyikan jati diri kita pada manusia kepada Allah. Padahal Allah melihat. Makanya para ulama, di antara ulama Malik bin Dinar rahimahullah taala mengatakan, siapa yang Allah ingin membukakan hatinya dan memudahkan pemahaman agama padanya dan menjadikan dia mudah untuk menerima nasihat, jadikan amalan sirnya lebih mudah, lebih utama daripada amalan yang nampak. Nah, ini penting. Kemudian faedah berikutnya yang disebutkan oleh ahli ilmu, yaitu di antara sifat kemunafikan. Yang sifat kemunafikan ada yang mengeluarkan dari Islam dan ada yang tidak mengeluarkan dari Islam. Tadi kita tidak membahas itu. Yang penting kita takut saja. Sebagaimana kalau kita sebutkan ini dosa-dosa, tidak usah kita bahas apakah yang dosa besar Ustaz, apakah yang dosa kecil, tidak usah kita bahas itu. Kalau selama kita tahu itu dosa, kita berhati-hati. Karena kita takut ketika kita mati dalam keadaan melakukan dosa. Keluar itu dosa kita atau dosa besar. Karena apa? Karena Allah suruh kita jauhi. Nah, yaitu yang berikutnya hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un min alamatin nifaq. Man kana lahu khaslatun kana khaslatan min an-nifaq. Man kana hadhi fa nifaqun khalis. Wa man kana lahu khaslatun fa kana khaslatan min an-nifaq." Di antara tempat sifat kemunafikan. Barang siapa yang memilikinya, maka dia munafik yang murni. Dan siapa yang memiliki salah satu darinya, maka dia memiliki salah satu dari sifat kemunafikan. Yang tiga kita sudah tahu. Yang itu kita sudah tahu apabila dia berbicara dan seterusnya. Tapi yang keempat yang banyak diluputkan. Sifat kemunafikan adalah yang keempat adalah wa idza khafama fajar. Apabila dia berdebat, apabila dia bertengkar, apabila dia berselisih, dia fajir. Dijelaskan dalam caranya fajir itu adalah dia melakukan trik-trik yang melanggar syariat. Disebutkan di antaranya dengan namimah, dengan ghibah, dengan dusta. Bahkan disebutkan di antara para ulama menyebutkan bahkan dengan dia berbuat dengan terjadi lebih dari kebaliman itu dengan pembunuhan, pemukulan. Nah ini berdebat dengan fajir. Dan termasuk disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, yaitu dengan tidak ada sangkut pautnya dengan permasalahan, dia kaitkan yang tersebut dengan sebagaimana Rasulullah SAW mencela Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, yang beliau mencela budaknya yang salah, dia cela ibunya. Nah begitu. Ini termasuk sifat fajir dalam pertengkaran. Yang berbuat salah budaknya, dia cela ibunya. Tidak ada hubungannya itu dengan anaknya. Yang berbuat salah anaknya, kenapa ya? Orang tuanya kamu anak kalau sakit pangkat. Rasulullah SAW mengatakan, Inna fika murun jahiliyah. Sesungguhnya pada dirimu wahai Abu Dzar ada sifat jahiliyah. Kenapa? Yang berbuat salah adalah anak ini budaknya, kenapa ibunya tahu sakit pangkat tidak ada hubungannya. Nah ini sifat kefajiran.
perdebatan, pertengkaran yang dia faham. Oh, memang orang lain begitu. Dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita keterangan dalam surat Yusuf, kisah Nabi Yusuf pada saudaranya. Ketika dia mengatakan kalau kamu kelezatan, mereka qalu yasriq faqad sarqa lahu qabl fa sarraha yusuf wa lam yubdiha lahu qala antum syarrun makana. Mereka mengatakan kalau kalian tidak datang membawa saudara ini saudara kalian mencuri. Oh, kalau memang dia mencuri, Yusuf saudaranya juga dulu sebelumnya Yusuf mencuri. Padahal Yusuf tidak ada hubungannya dengan perbuatan Bunyamin. Sebagian ahli tafsir mengatakan Bunyamin. Iya, mereka yang mencuri, tapi bukan mencuri sebutkan gitu. Nah, lihat dalam surat Yusuf, dia kaitkan dengan Nabi Yusuf. Padahal tidak ada hubungannya. Ketika Nabi Yusuf mereka zalimi, ini saudaranya sedikit. Ketika dia mencuri, karena triknya Nabi Yusuf alaihissalam, mereka kaitkan Nabi Yusuf, tidak ada hubungannya. Oh, Yusuf. Nah, ini sifat kemunafikan. Maka kita berhati-hati dalam permasalahan. Yaitu kalau bertengkar, berdebat, berselisih, itu saja, jangan keluar lagi. Selesaikan substansi masalahnya. Jangan merembet-rembet kemana-mana. Nah, kenapa? Kita takut. Bukan kita takut pada orang tersebut, kita takut di atas. Kenapa? Karena begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatabba'a awrata akhihi tatabba'a Allahu awratah wa in kana bi juhbah." Tidur pagi. Barang siapa yang mencari-cari aib saudara, maka Allah akan membongkarnya walaupun dia lagi tidur dalam rumahnya. Terbongkar. Jelaskan dalam caranya, yaitu terbongkar itu entah melalui orang terdekatnya atau melalui perbuatan dia sendiri. Nah, kemudian faedah berikutnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala yahdharul munafiquna an tunazzal alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahzarun. Orang-orang munafik khawatir kalau turun surat dari langit mengabarkan isi hati mereka. Nah, ini sifat kemunafikan, yaitu mereka tidak mau segera bertobat dari kemaksiatan yang mereka lakukan yang tersembunyikan di balik dada mereka. Itu sifat kemunafikan adalah menunda-nunda di dalam melaksanakan ketaatan. Karena Allah mengamalkan, yahdharul munafiqun an tunzila alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahzarun. Khawatir mereka. Padahal kenapa mereka harus khawatir? Sisa bertobat saja selesai. Kenapa harus tunggu dibongkar oleh Allah? Allah alimun bidzati sudur. Maka kita semoga Allah menjaga saya dan kalian semua dan kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada. Kalau Allah kita sudah tahu itu adalah kemaksiatan, sudah tahu itu pelanggaran dosa, segera bertobat. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, wajib bagi orang yang melakukan kemaksiatan untuk segera bertobat, beristighfar pada Allah. Karena kalau tidak segera dia melakukannya, hanya perkataan beliau, maka boleh jadi dia akan terjatuh pada dua kemungkinan. Apakah Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia melakukan maksiat berikutnya, kemudian setelah itu berikutnya, sampai akhirnya Allah mengunci hatinya. Perkataan saya ini semakna dengan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang termasuk ciri kemunafikan yang berikutnya. Al-munafiquna al-munafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasu Allah pada sihir. Nah, falamma zaahu azaqallahu qulubahum. Nah, falamma nasu ma dzukiru bih al-ayat. Nah, yaitu munafik, laki-laki maupun perempuan, yaitu mereka sesama mereka itu menyuruh kepada kemungkaran. Ini sifat kemunafikan berikutnya.
Hati-hati kita sebagai muslim, sebagai mukmin, sebagai muslimah, mukminah. Janganlah kita mengajak teman kita, atau anak kita, atau saudara kita, atau bapak kita, atau mama kita, atau tante kita, atau bibi kita, atau om kita, atau paman kita kepada maksud pelanggar mereka. Karena ini sifat munafikan. Sifat munafikan mereka menyuruh kepada kemungkaran pelanggaran syariat. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan sifat berikutnya mereka melarang untuk melakukan kebaikan. Wa yaqbiduna aydihim, mereka menahan diri untuk bersedekah. Sifat kemunafikan berikutnya yang terakhir ini syahidnya yang saya sebutkan tadi. Walaupun yang tadi semuanya juga termasuk. Yaitu nasallaha fa nasiyahum. Mereka melupakan Allah, maka Allah pun melupakan mereka. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma zaqallahu qulubahum." Sekarang mereka meminta Allah semakin kepada mereka. Nah, ini kita berhati-hati dalam muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Karena ini bukan permasalahan remeh. Semuanya termaktub dalam Al-Quran dan Karim. Nah, kemudian sebelum kita tutup dalam khutbah yang pertama ini, yaitu sifat yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau kharaju fikum ma zadukum illa qabala, walau awda'u khilalakum yabghuna fitnata wa fikum sama'una lahum." Yaitu sifat kemunafikan berikutnya adalah mereka kalau sudah melaksanakan ketaatan, mereka tidak mau untuk bersemangat seperti orang-orang yang lain. Ayat ini, yaitu ketika mereka diajak untuk berjihad bersama Rasulullah SAW, mereka menahan diri. Tapi ketika mereka berjihad, mereka tidak mau bersungguh-sungguh sebagaimana para sahabat berjihad sesungguhnya. Dijelaskan tafsirnya itu, di antara sifat kemunafikan adalah apabila mereka terdesak untuk melaksanakan ketaatan, mereka tidaklah melaksanakan ketaatan tersebut karena formalitas, formalitas. Tidak ada kesungguhan, tidak ada himmah, tidak ada kesungguhan dan jid untuk jihad. Tapi karena mereka melihat manusia melakukan ini, mereka lakukan juga. Ketika manusia menghadap ke utara, mereka ke utara juga. Mereka ke barat juga. Mereka ke timur juga. Tidak ada himmah. Nah, supaya dilihat mereka bersama. Maka ini. Kemudian yang terakhir dalam permasalahan ini, dalam khutbah yang berikut, dalam khutbah yang pertama ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu dalam surat Al-Munafiqun, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqawlihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul 'aduwwu fahdharhum qatalahumullah min qabl. Yaitu ini syahidnya sebagai akibat dari ciri mereka, ittakhadhu aymanahum jinnatan fasaddan sabilillah innahum sa'atan ya'malun. Yaitu ini hukumannya terhadap orang-orang yang terjatuh sifat munafik, yaitu mereka menjadikan sumpah kepada Allah terhadap keburukan dan kejelekan yang mereka lakukan. Dalam penafsiran yang lain, ahli menyebutkan yaitu mereka banyak bersumpah untuk menutup dirinya dari keburukan yang mereka lakukan. Ittakhadhu aymanahum jinnatan. Mereka jadikan sumpah mereka sebagai pelindung supaya mereka tidak didesak terbongkar keburukan yang menjadikan mereka. Sehingga akibatnya mereka lebih memperbaiki sifat penampilan zahiriyah tanpa mereka memperhatikan sifat batinnya. Sifat batinnya tadi sudah sebutkan, yang sekilas kita sebutkan, dan masih banyak bisa dilihat dalam surat Al-Taubah, dalam surat Al-Baqarah, dalam surat Al-Ahzab, dan surat Al-Munafiqun, dan banyak dalam surat Al-Quran Al-Karim Allah menyebutkannya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.
Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Saudara-saudara kaum muslimin, bapak-bapak yang saya muliakan dan saya hormati, ikhwani fid din, a'azzani wa 'azzakumullah wa barakallahu. Ciri yang berikutnya yang disebutkan oleh ahli ilmu terhadap kemunafikan yang selama ini kita cuma tahu adalah dua atau tiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun." Yaitu mereka mengaku-ngaku sebagai orang yang melakukan kebaikan di permukaan bumi. Ketika dikatakan kepada mereka, "Nah, mari melakukan kemaslahatan. Jangan kalian melakukan kerusakan di permukaan bumi." Mereka benar kami orang-orang melakukan kebaikan. Dijelaskan tafsirnya mufsiduna fil ardi adalah yaitu siapa yang lebih dominan dalam kesehariannya atau yang banyak melakukan kemaksiatan atau meremehkan ketaatan daripada kebalikannya. Itu mufsiduna fil ardi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u rabbakum tadarruan wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadin." Jangan kalian melakukan kerusakan di permukaan bumi setelah Allah memperbaikinya. Dijelaskan dalam tafsirnya Abu Bakar bin Ayyash rahimahullahu taala mengatakan, jangan kalian melakukan kerusakan di permukaan bumi setelah diperbaiki oleh Allah, yaitu setelah diperbaiki dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin banyak dia penyelisihannya dan semakin banyak dia pelanggarannya, maka disitulah dia termasuk orang melakukan kerusakan sedikit demi sedikit atau banyak demi banyak. Nah, itu maksudnya. Maka mari kita muhasabah pada diri kita dalam keseharian kita, baik ketika dilihat atau tidak. Lebih dominan mana? Ataupun kalau kita melakukan kerusakan 50-50, maka kita khawatir masuk dalam hal tersebut. Nah, baik itu amalan lisan, ucapan-ucapan yang berbahaya, ataukah pandangan kita, ataukah telinga kita, ataukah hati kita, dan hasad dan seterusnya. Ini yang dimasukkan. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun. Maka ini waspada kita. Kemudian siapa yang berikutnya? Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Yaitu mereka yang menipu Allah dan Rasul. Mereka yang menipu Allah dan orang-orang mukmin. Sebenarnya mereka tidak menipu Allah, mereka menipu diri sendiri. Kadang-kadang mereka tidak sadar. Jelaskan dalam tafsirnya ini lihat dalam surat Al-Baqarah, yaitu mereka yang menipu Allah dan menipu kaum mukminin, yaitu kita yang sama. Yaslafuna minan nas wa yaslafuna min Allah. Wa huwa ma'ahum aina ma ayyubayyiduna ma la yaqulu min qawl. Yaitu mereka menampakkan kepada manusia seakan-akan mereka orang saleh, orang alim, tapi ketika mereka sudah tidak bersama dengan orang-orang mukmin, mereka melakukan lebih banyak kemaksiatan. Nah, mereka ini, ya, ini Allah lihat penjelasan ayat tersebut dalam surat Al-Ahzab, kita Allah panjang menjelaskannya. Nah, kemudian sifat yang berikutnya, yaitu mereka tidak patut melecehkan orang-orang saleh. Dalam keadaan mereka mengaku bahwa itu adalah orang saleh, mereka menganggap kecil ketaatan yang mereka lakukan. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amana subhan ala innahum subhan al-ayat. Apabila dikatakan kepada mereka, mari beriman bersama orang-orang manusia, yaitu manusia para sahabat. Mereka mengatakan, apakah kami mau beriman melakukan bersama-sama orang goblok itu? Mereka remehkan dalam keadaan mereka tahu bahwa di sana ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali dan seterusnya. Ayat tersebut turun kepada orang munafik yang mereka melecehkan amal saleh yang dilakukan oleh para sahabat. Mereka mengatakan mereka orang-orang bodoh.
Dan masih banyak ayat-ayat yang menyebutkan dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwasannya kemunafikan itu banyak jenisnya. Mari kita waspada. Inilah nasihat dari para ulama, sesungguhnya nasihat Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah yang sering mungkin kita hafal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi wattaqullaha innahu samiun 'alim." Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiy wa la tajharu lahu bil qawli. Ini syahid. An tahbata a'malukum wa antum la tashkurun. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian mengangkat suara kalian melebihi Allah dan Rasulnya. Jangan sampai. Dan jangan kalian mengeraskan suara kalian kepada syariat Allah dan Rasulnya. Supaya kalian tidak batal amal kalian dalam keadaan kalian yang dijelaskan dalam tafsirnya, yaitu kalian terhapus amal sekalian karena kalian terjatuh dalam sifat kemunafikan. Kenapa? Karena kita melebihi Allah dan Rasulnya. Allah menyuruh kita jangan lakukan, kita lakukan. Rasulullah SAW mengatakan berhenti, kita malah terus. Nah, karena sifat kemunafikan yang paling besar kata para ulama, yaitu mereka lancang terhadap aturan Allah dan Rasulnya. Sifat kemunafikan yang paling besar, yaitu berani melewati ucapan Allah dan Rasulnya, berani melanggar aturan Allah dan Rasulnya. Ini sifat kemunafikan yang paling besar. Itu semua tadi rentetannya dari mereka lancang. Mengapa melebihi dari aturan Allah dan Rasulnya. Makanya di antara yang sebagaimana kita sudah pernah bahas di dalam pelajaran Sahih Muslim, yaitu kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana qulubul Quran. Dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Di antara makna akhlak Al-Quran, akhlak Al-Quran ada 7 poin yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Di antaranya adalah al-wuqufu 'inda hududihi. Berhenti di batasan-batasan Allah dan Rasulnya. Batasan-batasan Al-Quran itu. Nah, kenapa kalau tidak akan terjadi tadi? Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada, dari sifat kemunafikan, apa yang nampak maupun yang tidak nampak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang semangat untuk menjauhi sifat kemunafikan dengan bertakwa kepada Allah dan berdoa kepada Allah dan istiqomah di atasnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.